Wabil khusus yang sama-sama kita hormati pengurus taklim Haji Mahfuz ya. Supriyadi, Pak Haji Abdul Halim Sarmili, dan segenap jamaah yang hadir malam ini, semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan karunia-Nya malam ini, malam Jumat yang mulia ini, selaku malam Sayyidul Ayyam atau Sayyidul Layali, kita masih diberi kesempatan untuk kumpul kembali di tempat ini dalam kegiatan yang insya Allah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kegiatan zikir, tahlil, takmir, doa, sekaligus kita isi dengan taklim. Semoga apa yang kita laksanakan malam ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir kita, tasbih kita, takmir kita, dan juga doa-doa kita. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita ada dua acara sekaligus. Yang pertama yaitu pengajian rutin setiap Kamis malam Jumat. Yang kedua acara akikah putri pertama dari Saudara Darmawan Wijaya dan Hikmatul Adawiyah, anak menantu dari Bapak Ahyat ya. Berarti diadakan cucunya ya, yang bernama Al-Maira Nadifah Az-Zahra. Ninggongnya udah apa belum namanya? Sekarang ngomongnya biasanya berpanjangan. Al-Maira Nadifah Az-Zahra. Kalau ditambah bapaknya Darmawan Wijaya, panjang. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara, tentunya harapan orang tua, harapan kita semua selaku orang tua, anak yang merupakan amanah dari Allah menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kata Imam Ghazali ya, kata beliau, al-walad amanatun 'inda walidayhi. Anak itu merupakan amanah dari Allah yang Allah titipkan kepada walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Jadi anak itu di satu sisi adalah sebagai nikmat, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah Kahfi dikatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Zina itu artinya sebuah keindahan dalam kehidupan dunia, sebuah hiasan, sehingga rumah tangga menjadi indah, menjadi senang ketika orang mendapat karunia apa? Anak. Namun di samping zina, sebuah keindahan, sebuah perhiasan dalam hidup, tapi anak merupakan titipan Allah yang harus kita jawabkan. Oleh karena itu setiap anak Allah berikan yang namanya hati. Kata Imam Ghazali, wa qalbuhu thahir jauharatun nafisah. Hatinya, jiwanya yang masih suci itu lebih berharga dari mutiara yang sangat berharga.
kita kenal emas harganya mahal, ya. Tapi mutiara jauh lebih mahal. Hati yang suci yang ada dalam diri anak manusia itu jauh lebih mahal. Kenapa dikatakan jauh lebih mahal? Sebab ketika hati itu diisi dengan ilmu, diisi dengan akidah yang benar, diisi dengan hikmah, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Tidak hanya bagi orang tuanya, tapi bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bahkan bagi bangsa dan negaranya. Ya, satu contoh katakan kita lihat ulama-ulama besar, karena di hatinya diisi oleh orang tuanya, ya, artinya oleh orang tuanya diusahakan supaya hatinya terisi dengan hikmah, dengan ilmu. Kan kata Nabi, al-ilmu nurun. Ilmu itu apa? Nur. Nur itu apa? Cahaya. Nur Ali. Cahaya yang apa? Tinggi. Pak. Jadi dunia ini akan terang ketika ada cahaya. Tapi ketika cahaya matahari nggak ada, gimana tuh? Gelap. Gelap, mendung. Ya kan? Nah, ketika cahaya matahari nggak ada, gelap, orang berusaha supaya terang. Ya Allah. Maka dipasang listrik, kan gitu. Kalau zaman dulu, pakai kita onteng minyak tanah, sumbunya pakai topok, kan gitu. Artinya apa? Cahaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia. Orang ada pemadaman listrik saja sehingga nggak ada cahaya, gelap kelabakannya enggak. Artinya apa? Hidup perlu cahaya. Nah, cahaya di situ adalah ilmu hikmah. Jadi ketika orang diberikan ilmu, diberikan hikmah, dalam hatinya ada ilmu, ada hikmah, maka dia bercahaya dan bisa memberikan penerangan kepada umat, kepada manusia, sehingga orang itu bisa selamat karena dikasih jalan, dikasih cahaya oleh para ulama yang ilmunya banyak. Nah, disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara, maka kata Imam Ghazali, wa qalbu tahir jauharatun nafisah, hatinya yang masih suci bersih itu adalah sebuah mutiara yang sangat berharga. Maka kalau itu berharga, pelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan kita kotori jiwa anak kita dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Jangan kita kotori hatinya yang bersih tadi dengan akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Islamnya. Sebab manusia itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, kata Allah, akan tinggi derajatnya kalau dia memiliki dua. Pertama iman, yang kedua apa? Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma apa? Jadi kalau dia ada iman, ada ilmu. Ada iman, gak ada ilmunya, ya susah, Pak. Kita lihat orang-orang di kampung, dia mukmin, dia muslim, tapi gak ada ilmunya. Gimana kira-kira nasibnya? Ya kan? Nah, yang paling bagus adalah ada iman, ada ilmu. Maka Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat. Dan demikian bapak-bapak dan saudara-saudara, kewajiban kita orang tua, bagaimana kita bisa menanamkan akidah yang benar ke dalam jiwa anak-anak kita, supaya akidahnya benar sesuai dengan akidah Al-Quran, akidah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi, atau dengan kata lain akidah Islamiyah. Sebab bapak-bapak dan saudara-saudara, banyak sekarang Pak orang yang
sengaja akidahnya diapain? Dirusak. Saya ingat dulu Pak Nur Ali waktu saya masih pesantren kan, apa kata beliau? Lo nanti harus jadi penjaga gawang akidah masyarakat. Ya. Artinya apa? Tidak sedikit orang-orang non-Islam, orang-orang sekuler, orang-orang Yahudi yang berusaha merusak akidahnya apa? Umat Islam. Nah kalau sudah akidahnya rusak Pak, repot Pak. Jadi hidupnya tidak punya prinsip Pak. Tapi kalau akidahnya kuat insya Allah, ya kita lihat katakan Pak Habib Rizik dan akidahnya apa? Mantap. Ilmunya juga apa? Hebat, banyak. Jangankan hidup di tengah-tengah keluarga, di dalam penjara masih bisa tersenyum, ya enggak? Dia enggak nangis Pak. Dia enggak sedih. Dan dia tidak merasa menderita. Kita di penjara gimana kira-kira? Yang bilang enggak. Kenapa? Sebab semua yang terjadi sudah merupakan suratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu sudah kita sampaikan dan ada orang-orang yang tidak sedang terpaksa kita harus dipenjara, maka nanti dosa itu adanya di mana? Bukan karena kita tidak menyampaikan, tapi orang-orang yang menghalangi dakwah itulah yang akan mendapat dosa besar dari siapa? Allah. Jadi amanu iman. Yang kedua walladzina utul apa? Orang-orang yang Allah berikan ilmu. Ilmu penting Pak. Kata orang bijak, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan agama hidup jadi terarah. Jadi kalau agamanya ada, ilmunya ada, insya Allah hidupnya kagak timpang, terarah, dan dia bisa bahagia di mana saja. Karena dia punya modal ilmu. Yakin Pak, dengan ilmu orang bisa sukses, ya enggak? Dengan ilmu orang bisa dihormati sama orang lain. Dengan ilmu juga orang bisa bahagia, dunia bisa bahagia apa? Akhirat. Makanya ayat yang pertama Allah turunkan adalah Iqra. Iqra artinya apa? Baca. Dengan membaca orang dari tidak tahu menjadi tahu. Ada alumni At-Taqwa jam 2 sore tadi meninggalnya di rumah sakit Surabaya. Kita nggak perlu Surabaya, cukup baca WA. Tahu nggak? Dengan membaca orang bisa yang tadinya tidak tahu menjadi apa? Terjadi penyerangan Israel ke Palestina pas malam 27 Ramadan. Kita tahu dari mana? Pernah ke Israel? Baca. Ya. Makanya ayat pertama turun ke Iqra, baca. Dengan membaca orang bisa apa? Bisa tahu. Jadi kejadian yang ada di Mekah, orang kagak sempat Mekah itu sepi, orang kagak melaksanakan ibadah haji. Apa kita tahu karena kita ke Mekah? Enggak. Dengan membaca kita bisa tahu. Makanya kita disuruh banyak apa? Membaca. Tapi yang paling penting adalah banyak baca. Terutama yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan, yang katanya dengan informasi kekinian, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya banyak baca Al-Quranul apa? Sebab Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara ini, kalau sudah mampu kita memberikan modal hidup kepada anak, akidah yang benar dengan ilmu, insya Allah anak kita akan sukses hidupnya. Ya. Sebab bapak-bapak dan saudara-saudara, zaman sekarang kalau nggak punya ilmu ya apa? Tinggalan Pak. Ya. Apa namanya kita habis tergilas oleh orang-orang luar Pak. Ya. Karena itu hadirin sekalian,
para orang tua ya, harus niat yang kuat, semangat yang tinggi. Biar saya cuma sampai di sini, kalau bisa anak saya, kalau dulu katakan saya cuma tamat SD, tapi anak saya masih jadi sarjana. Saya sarjana S1, anak saya masih sarjananya apa? S3 gitu. Nah, kalau dia S3 nanti anaknya di mana, Pak? Terserah ya. Yang jelas mesti anak itu lebih pintar dari apa? Dari kita. Jangan kita pakai ilmu tukang pencak silat, Pak, atau tukang karate, tukang pukul kalau dulu ya. Kalau guru pukul, Pak, kalau dia punya ilmunya 12, diajarin sama muridnya paling 10, paling tinggi 11. Kenapa? Kalau gua ajarin semuanya, ntar gua bisa dilawan, kalah gua. Ya enggak? Enggak ada yang diajarin semuanya, Pak, tetap ditinggalin biar si guru lebih pintar dari murid. Tapi kalau dalam agama silahkan, murid lebih pintar dari siapa? Dari guru. Saya ingat Pak Kiai adalah orang yang alimnya luar biasa. Gak ada tandingannya apa di Jawa Barat ya. Tapi kata beliau, lu nanti kalau jadi Kiai, jangan jadi Kiai kayak gua, harus lebih pintar dari apa? Dari gua. Ya Allah, kita 10% dari itu udah gila banget. Apalagi sama yang lewatin apa? Lewatin beliau. Tapi tetap dia membangkitkan muridnya harus lebih pintar dari gua. Jangan kayak gua loh, biar lebih pintar. Nah itulah seorang guru yang baik, seorang guru yang ingin murid-muridnya berhasil. Nah kita juga begitu, seorang tua yang baik harus anak kita lebih apa? Pintar. Jangan kadang-kadang udah tau sekolah karena mahal, yang penting lu kagak buta huruf aja. Gua tapinya tamat SD itu. Kalau punya itu kampung. Jangan itu, harus lebih maju. Sebab semakin maju zaman, semakin canggih, tantangannya makin apa? Makin berat, makin berat. Oleh itu bapak-bapak dan saudara-saudara, katakan ini tanggung jawab kita semua. Mari sama-sama kita berusaha mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama supaya akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya juga apa? Baik. Dan juga tidak hanya pendidikan agama, tapi pendidikan tentang dunia supaya dalam hidup di dunia bisa sukses. Yang disebut kata Nabi, man arada dunya falidil ilmi, wa man arada akhirata falaihi, wa man arada huma falaihi bil. Sukses dunia wajib punya ilmu, sukses akhirat juga wajib memiliki ilmunya. Dan ingin sukses dunia akhirat juga harus mampu menguasai ilmu tentang agama, ilmu tentang keduniaan. Hadirin, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya dan kita sekarang Pak banyak berdoa sama Allah Pak. Kondisi sekarang sangat memprihatinkan ya. Bahkan pemerintah akan menerapkan PPKM darurat, Pak. Jadi bukan hanya PPKM biasa tapi darurat, artinya lebih ketat lagi. PPKM singkatannya pemberlakuan apa itu? Pembatasannya kegiatan masyarakat. Artinya kegiatan masyarakat dibatasi. Saya baca draftnya itu termasuk kegiatan sholat berjamaah sementara dihentikan, sholat Jumat sementara dihentikan, kayak begitu Pak modelnya. Nah ini juga harus kita pahami ya. Artinya memang kondisi sekarang itu sangat tinggi penularan COVID-nya. Sehingga kita dengar tiap hari yang mati apa? Ada. Ya itulah Allah punya kehendak. Mudah-mudahan kita semuanya selamat Pak ya. Kita semuanya sehat, terhindar dari berbagai macam bahaya dan bala, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya kira demikian, terima kasih. Ya taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.